Sulteng, Mok, kematian mendadak Situr Wijaya, jurnalis muda asal Sulawesi Tengah, di Jakarta pada 4 April 2025, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan-rekan, dan dunia jurnalistik Indonesia. Kepergiannya yang penuh misteri telah memicu berbagai spekulasi dan tuntutan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan istri almarhum, Selvi, Situr berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat pada Kamis, 3 April 2025. Namun, keesokan harinya, Selvi menerima kabar duka bahwa Situr ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan yang identitasnya dirahasiakan. Kejanggalan muncul ketika kontak Situr dijawab oleh pihak medis rumah sakit, yang enggan memberikan informasi detail mengenai lokasi penginapan tersebut. Foto-foto yang beredar memperlihatkan kondisi penginapan yang memprihatinkan, dinding batako belum diplester, lantai pecah, dan beberapa bagian tubuh Situr tampak kemerahan. Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi mengenai penyebab kematian yang tidak wajar. Keluarga dan rekan-rekan Situr menyatakan bahwa ia selama ini sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit serius. Saat ini, jenazah Situr masih berada di rumah sakit di Jakarta menunggu kedatangan keluarga, yang kemungkinan besar akan meminta autopsi untuk mengungkap penyebab kematian. Mok sampaikan duka cita dan himbauan kewaspadaan. Menanggapi viralnya pemberitaan ini, Agung Sulistyo, Ketua Umum Mok, Gabungan Media Online dan Cetak ternama, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Situr Wijaya. Beliau juga menyatakan dukungan penuh kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap misteri kematian tersebut. Kematian Situr Wijaya sangat memprihatinkan. Mok turut berduka cita dan berharap pihak berwajib dapat segera mengungkap penyebab kematiannya. Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan keadilan ditegakkan, ujar Agung Sulistyo. Lebih lanjut, Agung Sulistyo menghimbau kepada seluruh jurnalis, baik anggota GMOK maupun di luar organisasi, untuk senantiasa waspada terhadap potensi ancaman dan kejahatan yang mungkin terjadi dalam menjalankan tugas jurnalistik. GMOK konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk pemberitaan yang kontroversial, selama berbasis data lapangan dan sesuai kode etik jurnalistik. Namun, kita harus akui, ada oknum-oknum yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan kritis. Mereka berani melakukan tindakan di luar batas nalar manusia. Sejarah telah mencatat banyak kasus pembunuhan jurnalis yang keji, meskipun pelaku akhirnya tertangkap. Oleh karena itu, kewaspadaan menjadi kunci utama bagi rekan-rekan jurnalis dalam menjalankan tugas mulia ini, tegas Agung Sulistyo. Beliau menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik profesi dan mengedukasi masyarakat dengan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Akankah karya tulis jurnalistik selalu berakhir dengan hilangnya nyawa? No viral, no justice. Savvy Jurnalis Indonesia. Tim Fred. GMOK, Gabungan Media Online dan Cetak ternama. Berdasarkan keterangan istri korban bernama Selvianti, mengungkapkan bahwa Situr, sang suami, berpamitan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta pada hari Kamis, 3 April 2025 dengan dalam kondisi prima, sehat tanpa keluhan apapun. Namun, keesokan harinya, Selvianti justru menerima kabar mengejutkan bahwa suaminya telah ditemukan sudah tak bernyawa. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa jenazah Situr ditemukan dalam kondisi tertelungkup di kamar sebuah penginapan, hotel. Foto-foto yang diterima awak media menggambarkan kondisi tempat kejadian yang memprihatinkan, dinding bangunan hanya berupa batako belum diplester, lantai retak, serta beberapa bagian tubuh korban terlihat kemerahan. Kejanggalan semakin mencuat ketika redaksi media mencoba menghubungi ponsel Situr, namun justru dijawab oleh pihak medis dari rumah sakit tempat jenazahnya berada. Pihak medis terkesan enggan membeberkan informasi detail terkait lokasi penemuan maupun kondisi ketika korban pertama kali ditemukan. Menurut keluarga dan kolega, Situr dikenal sebagai pribadi yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit serius. Oleh karena itu, kematiannya yang mendadak memicu kecurigaan, terlebih mengingat sepak terjangnya sebagai jurnalis yang kritis dan vokal.
jenazah sempat berada selama lebih dari 10 jam di dalam ambulans di area parkir salah satu rumah sakit di Jakarta sebelum akhirnya dievakuasi oleh Polsek Kebonjeruk pada Jumat malam sekitar pukul 20 WIB dan dibawa ke RS Polri, Kramat Jati untuk keperluan dilakukannya autopsi. Ketua PWI Peduli Sulawesi Tengah sekaligus narahubung keluarga, Heru menyampaikan bahwa pihak keluarga telah meminta autopsi demi mengungkap penyebab pasti kematian Situr, sang jurnalis. Jika hasil visum menunjukkan kematian akibat faktor medis, keluarga akan menerimanya dengan ikhlas. Namun, jika ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas, tegas Heru dalam keterangan resminya pada Sabtu, 5 April 2025. Autopsi terhadap jenazah korban, Situr Wijaya, telah dilakukan pada hari Sabtu sekitar pukul 10 WIB di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, rumah sakit, serta perwakilan keluarga. Usai proses autopsi, jenazah dijadwalkan akan diterbangkan ke Palu dengan penerbangan pertama pada esok harinya, Minggu, 6 April 2025. Jenazah akan dimakamkan di Desa Bangga, kampung halaman sang istri, sekitar pukul 9 WITA, ungkap Heru. Rencananya, jenazah Situr Wijaya akan dijemput menggunakan ambulans milik Polda Sulteng dari Bandara Mutiara Palu dan langsung dibawa ke rumah duka. Salah satu anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, Longki Janggola, dikabarkan akan hadir dalam prosesi pemakaman jurnalis tersebut. Jenazah akan dimakamkan di Desa Bangga, kampung halaman sang istri, sekitar pukul 9 WITA, ungkap Heru. Rencananya, jenazah Situr Wijaya akan dijemput menggunakan ambulans milik Polda Sulteng dari Bandara Mutiara Palu dan langsung dibawa ke rumah duka. Salah satu anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, Longki Janggola, dikabarkan akan hadir dalam prosesi pemakaman jurnalis tersebut. Di tengah duka yang mendalam, keluarga meminta seluruh pihak untuk tidak menyebarluaskan foto-foto jenazah almarhum. Mohon jangan ada yang memposting atau menyebarkan foto suami saya. Anak-anak kami trauma. Kami sedang berduka, pinta Selvianti, istri Situr. Hingga kini, misteri di balik kematian Situr Wijaya masih menjadi perhatian publik. Apakah ini semata-mata musibah medis? Atau ada keterkaitan dengan profesinya sebagai jurnalis? Jawabannya kini bergantung pada hasil penyelidikan aparat dan proses hukum yang berjalan. Kupas tuntas tim liputan melaporkan.